同学们早上好，今天老师要给大家讲有关去邮局怎么走。那我们看一下生词，大家跟着老师读，老师读2遍，大家也跟着老师读。好，我们开始，走，走，一直，往。到，这，路口，拐，米，公里，车，过，马路，先，路，公共汽车，然后，地铁，应该，或者，起，技术，还是，周末，火车，飞机，快，舒服，可是，宽，重，出租汽车，送，礼物，花。好，接下来我们看一下专名的生词。Jadi ini adalah kata tempat ya, 专名的生词。我们看一下，大同，百货大楼。Oke, setelah tadi kita membaca kosakata barunya, selanjutnya kita akan membaca teks yang ada di dalam bacaannya ya。刚才呢大家已经读了我们已经读了生词，那老师就不再解释里面的生词了，因为有它的翻译的那个意义在旁边了那我们接下来我们看一下这个内容我们一起读去邮局怎么走？一直往前走，到十字路口往右拐，离这儿多远？200多米。好，接下来我们看一下，从这儿到百货大楼有多远？13.4公里。怎么坐车？过马路，先坐2路公共汽车，然后换地铁。请问我去天安门应该走哪条路？走这条路或者那条路都行哪条路近？这条路近，不过有点乱，我骑车技术不太高，还是走那条路吧。周末咱们去大同好吗？好啊。坐火车还是坐飞机？坐飞机吧，又快又舒服。可是坐飞机太贵了，还是坐火车吧。好，bacaan tadi kita sudah selesai ya membacanya ya， 我们已经一起读了那好，现在我们看一下语法部分看一下这个多就是用
它的意思就是说怎么样呢？就是多我们呢经常用在什么呢？形容词的前面diletakkan di depan kata sifat ya. Jadi untuk menyatakan atau menanyakan tingkat. Dan kata tuo ini juga bisa ditambahkan dengan kata yo yang berfungsi menyatakan apa? Kira-kira ya. Misalnya 去邮局离这儿多远? Jadi misalnya seberapa jauh jarak kantor pos dari sini? 300多米200多米是200多米 200 meter lebih kan artinya kan, berarti 200多米 berarti di sini menyatakan kira-kira ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contoh kalimatnya ya. 从这儿到百货大楼有多远? Dari di sini sampai ke pusat perbelanjaan atau supermarket itu kira-kira berapa jauh kan yang ditanyakan kan? Jadi 13 公里. Jadi kira-kira 13 sampai 14 kilometer. Oke, selanjutnya kita lihat lagi 今年多大? Tahun ini berapa kamu umurnya atau umur kamu berapa gitu ya? 我今年21岁, berarti tahun ini saya berumur 21 tahun ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi adalah 他有多高? 他有多高 seberapa tinggi badan dia ya? 1.75 1.75 ya, 1.75 berarti 1,75 meter ya. Oke, 1,75 meter. Selanjutnya kita lihat dulu ada berapa cara penggunaan, misalnya penggunaan untuk angka ya. Misalnya menggunakan dua angka yang dipakai secara bersamaan ya. Kita lihat dulu ya. 这个孩子有6、7岁. Anak ini umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. Jadi menyatakan dua angka yang digunakan bersamaan berarti kira-kira umur anaknya itu antara 6 atau 7 tahun. Oke, kita lihat lagi kalimat berikutnya ya. 从这儿到百货大楼有13公里. Jadi jarak dari sini ke supermarket ya ada kira-kiranya 13 hingga 14 kilometer ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah 教室里有40-50个学生. Berarti di dalam kelas ada berapa? 40 个. Jadi kurang lebih ada 40 hingga 50 siswa ya. Orang siswanya ya 40 atau 50 ya. Oke, kita lihat dulu selanjutnya. Misalnya lagi di belakang tuo bisa menyatakan angka ya. Misalnya kita lihat dulu tuo ini. Ya, kita lihat contoh berikutnya ya. Misalnya, 这件衬衣30多块钱. Berarti apa? Kemeja ini harganya 30 yuan lebih ya. 30 itu berarti 30 tuo, berarti angka ditambah kata tuo ya, di belakang angka ditambah tuo menyatakan ya kurang lebih mungkin 30 yuan lebih lah harganya, atau misalnya seperti kita 1000 lebih, atau misalnya 60.000 lebih, kita juga bisa menyatakannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya. 从这儿到我们学校只用30多分钟. Jadi apa? Kalimat ini menyatakan kalau dari sini ke sekolah kami hanya butuh berapa? 10多分钟, berarti 10 itu 10 ya. 多分钟 kurang membutuhkan waktu belasan menit saja sudah sampai di sekolah ya. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk contoh kalimat yang masih berhubungan dengan kata tuo ya. Kita misalnya lihat ini dulu ya contoh kalimatnya. 这些橘子3斤多 juga sama menyatakan angka desimal kan. Misalnya 3斤多, semua jeruk ini adalah 1,5 kilo ya, 1,5 kilo lebih. 3斤dalam bahasa Mandarin, ijin itu berarti setengah kilo ya. Kalau 2斤 berarti itu 1 kilo ya. Oke. 3斤 berarti 1,5 kilo. Oke, kita lihat dulu selanjutnya adalah 下午5点多我去找你. 下午5点多我去找你. Nanti sore jam 5 lewat saya pergi mencarimu ya. Berarti 5点多 menyatakannya. Oke, menyatakan juga. Berarti angka setelah itu baru
jam. Setelah itu baru ditambah dengan kata tuo ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. 这本词典29块多. Kamus ini harganya 29 yuan lebih ya. 29块多. Ya, jadi masih ada di belakang, kita nggak tahu berapa ya. 29 kuai lebih ya intinya. Oke. Kita lihat lagi selanjutnya mengenai tata bahasa yaitu 还是吧. Jadi 还是吧 ini bisa digunakan untuk menyatakan pilihan terbaik yang akan kita tentukan ya. Oke, kita lihat dulu Pak. Kita lihat dulu. Jadi 还是吧 itu juga kita lihat mana yang paling bagus ya setelah kita melakukan perbandingannya. Oke, kita lihat dulu di sini misalnya ini adalah kukung ya. Kita lihat ya, ini di kukung tapi di Tiananmen lu ya ini ya di Tiananmen, ini di Tiananmen ya. Tadi kita lihat dulu contoh kalimatnya. 去天安门走哪条路好? 去天安门走哪条路好? Jadi pergi Tiananmen sebaiknya lewat jalan yang mana? Kita jawabnya misalnya 我骑车技术不太高还是走那条路好? Jadi 我骑车技术不太高还是走那条路好? Ya, kita pakai kata 还是 atau pa juga boleh ya. Berarti menyatakan saya teknik bersepeda saya kan tidak bagus, jadi saya lewat jalan itu saja ya. Jadi kita misalnya 还是走那条路好. Kita menggunakan kata 还是走那条路好. Berarti jadi saya lewat jalan itu saja ya artinya ya. Oke, kita lihat lagi. 我们坐火车还是坐飞机? 我们坐火车还是坐飞机? Jadi 坐飞机太贵了，还是坐火车吧？还是坐火车吧？ Ya, 还是坐火车. Jadi kita lebih baik menggunakan kereta api karena pesawat terlalu mahal. 好，今天的课就上到这里，谢谢大家。